Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dukungan sahabat semua sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan syarat pelajaran hidup. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah cerita yang menggugah hati. Kisah tentang seorang pengusaha yang kaya raya, tetapi sering menindas pegawainya, hingga akhirnya ia menerima balasan yang tak pernah ia sangka. Mari kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Di sebuah kota yang ramai dengan hiruk-pikuk perdagangan, berdiri sebuah toko besar bernama Hendra Jaya. Toko itu selalu penuh oleh pembeli yang datang silih berganti. Dari luar, toko tersebut tampak megah, seakan menjadi simbol kesuksesan pemiliknya, seorang pria bernama Pak Hendra. Pak Hendra dikenal sebagai pengusaha sukses. Ia sering tampil dengan pakaian mahal, jam tangan berkilau, dan mobil mewah yang terparkir di depan tokonya. Banyak orang kampung yang menaruh kagum, bahkan merasa segan ketika berpapasan dengannya. Namun, di balik penampilannya yang penuh wibawa, tersembunyi sifat yang membuat banyak orang mengelus dada. Pak Hendra terkenal keras kepala dan kejam kepada para pegawainya. Pagi itu, ketika toko baru saja buka, terlihat seorang pegawai bernama Rudi sibuk mengangkat barang dagangan yang berat. Keringatnya bercucuran, sementara Pak Hendra hanya berdiri dengan tangan terlipat di dada. "Cepat, jangan lamban. Kalau kau jatuhkan barang itu, gajimu saya potong separuh," bentaknya lantang. Rudi terdiam, wajahnya menunduk. Ia tak berani membalas, meski dadanya sesak mendengar kata-kata kasar itu. Pegawai lain ikut menyaksikan, mereka hanya bisa saling pandang. Rasa takut membuat mulut mereka terkunci rapat. Semua tahu, sekali ada yang membantah, nasibnya akan dipecat tanpa ampun. Hari-hari di toko Hendra Jaya selalu dipenuhi suara bentakan, hinaan, dan ancaman. Namun, di mata orang luar, Pak Hendra tetap terlihat sebagai pengusaha yang dihormati, pemilik toko besar yang tampak berjaya. Yang tidak diketahui banyak orang adalah, di balik kesuksesan itu, ada air mata pegawai yang bekerja tanpa henti, tertekan oleh sikap majikan mereka sendiri. Suasana toko semakin sesak. Para pegawai bekerja dengan wajah pucat, takut salah sedikit saja. Sementara Pak Hendra berdiri angkuh, merasa bahwa semua keberhasilan itu adalah hasil dari dirinya seorang, tanpa peduli pada jerih payah orang-orang yang berada di bawahnya. Hari demi hari, suasana di toko Hendra Jaya semakin menegangkan. Para pegawai datang dengan langkah berat, seakan terikat pada rantai yang tak terlihat. Mereka tahu, setiap jam kerja hanya akan diwarnai dengan bentakan dan amarah. Suatu sore, ketika toko sedang ramai oleh pelanggan, seorang pegawai muda bernama Siti salah memasang label harga. Kesalahan kecil itu seharusnya bisa diperbaiki dengan mudah. Namun, Pak Hendra yang melihatnya justru meluapkan kemarahan. "Kau buta? Label semudah ini saja salah. Mau bikin malu saya di depan pembeli?" teriaknya dengan wajah merah. Siti menunduk, tangannya gemetar. Air matanya jatuh menetes ke lantai, tapi ia berusaha menahannya agar tidak terlihat. Para pelanggan yang ada di dalam toko mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman, tetapi Pak Hendra sama sekali tidak peduli. Baginya, harga dirinya lebih penting daripada perasaan pegawainya. Bukan hanya Siti. Rudi pun kembali menjadi sasaran. Saat mengangkat kotak besar yang berat, ia terjatuh karena kakinya tersandung. Kotak itu terbuka, barang-barang berserakan di lantai. Suasana hening sesaat, hingga suara bentakan Pak Hendra memecah udara. "Dasar ceroboh! Kau pikir barang-barang ini murah? Kau tahu berapa kerugian yang kau buat? Gaji 1 bulanmu habis untuk ganti rugi." Rudi terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia hanya bisa menunduk dalam rasa bersalah, meski hatinya perih mendengar ucapan itu. Para pegawai lain hanya bisa menahan napas. Mereka sudah terbiasa melihat rekan-rekan mereka dihina, dipotong gaji,
Bahkan ada yang langsung diusir keluar dari toko jika dianggap tak berguna. Malam itu, setelah toko tutup, beberapa pegawai berkumpul diam-diam di belakang gudang. Wajah mereka lelah, mata mereka sembab. Mereka saling menguatkan, meski tak ada yang bisa melawan kekuasaan sang majikan. Sementara itu, Pak Hendra duduk santai di ruangannya, menghitung keuntungan hari itu. Ia tersenyum puas, seakan semua penderitaan pegawainya tak ada artinya dibanding angka-angka yang tercatat di buku keuangannya. Namun tanpa disadari, benih keburukan yang ia tabur hari demi hari, sedang menunggu saatnya untuk kembali padanya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Semakin hari, keserakahan Pak Hendra semakin menjadi. Ia tidak hanya menindas pegawainya, tapi juga mencari cara agar bisa meraup keuntungan lebih besar, meski harus mengorbankan orang lain. Suatu pagi, ketika para pegawai sedang sibuk menata barang, Pak Hendra memanggil mereka ke ruang utama. Wajahnya tampak dingin, suaranya keras dan memerintah. Mulai bulan ini, jam kerja kalian saya tambah. Tidak ada lembur, tidak ada tambahan gaji. Kalau tidak suka, silakan keluar. Masih banyak orang di luar sana yang butuh pekerjaan, ucapnya lantang. Para pegawai terdiam. Ada yang menunduk pasrah, ada pula yang menahan air mata. Mereka sadar, keluar dari pekerjaan ini berarti kehilangan mata pencaharian. Tapi bertahan berarti harus menerima penderitaan yang semakin berat. Rudi yang paling senior memberanikan diri untuk berbicara pelan. Pak, kami sudah bekerja dari pagi sampai malam. Tolonglah, beri kami sedikit kelonggaran. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Pak Hendra sudah membentak. Diam! Kau berani membantah saya? Kalau tidak suka, angkat kakimu sekarang juga. Ruangan itu hening. Tak ada yang berani menoleh ke arah Rudi. Dengan wajah tertunduk, Rudi hanya menghela napas panjang, menahan rasa sakit di hatinya. Siti yang berada di belakang menatap kosong. Ia ingin menangis, tapi suaranya tercekat. Dalam batinnya ia berdoa kepada Allah agar ada keadilan bagi mereka yang ditindas. Sementara itu, Pak Hendra kembali ke ruangannya, menutup pintu dengan keras. Di dalam, ia duduk di kursi empuk, tersenyum puas. Baginya, pegawai hanyalah alat untuk meraih keuntungan. Tidak ada rasa iba, tidak ada empati. Hari itu, toko tetap berjalan seperti biasa. Pembeli datang dan pergi, tak mengetahui betapa menderitanya orang-orang yang bekerja di dalamnya. Namun, di balik tembok toko megah itu, suasana batin para pegawai semakin terhimpit, seakan menunggu ledakan yang tak terhindarkan. Hari itu, toko Hendra Jaya dipenuhi pembeli. Dari luar terlihat ramai, seakan semua berjalan lancar. Namun di balik keramaian itu, tersimpan kesedihan yang dalam. Siti yang bekerja di bagian kasir berusaha tersenyum melayani pelanggan. Senyuman itu palsu, dipaksakan demi menjaga wibawa toko. Di bawah meja kasir, tangannya bergetar menahan lelah. Sejak pagi ia belum sempat makan, hanya sempat meneguk segelas air putih. Rudi di sisi lain sedang sibuk mengangkat dus barang yang berat. Tubuhnya kurus, napasnya terengah-engah. Tapi ia memaksa diri tetap kuat. Baginya, ini bukan hanya soal pekerjaan. Ia harus menghidupi anak dan istrinya di rumah. Seorang pelanggan sempat berbisik. Kasihan sekali pegawai di toko ini, wajahnya pucat semua. Namun, ucapan itu hanya sekilas, tak ada yang benar-benar peduli. Di lantai atas, Pak Hendra mengawasi dari balik jendela kaca. Ia melihat betapa sibuk pegawainya bekerja tanpa henti. Bukannya iba, ia justru merasa bangga. Lihatlah mereka. Semua tunduk padaku. Semua bekerja keras demi menambah hartaku, gumamnya sambil tersenyum puas. Sore harinya, seorang pegawai bernama Lina datang terlambat. Ia terburu-buru karena harus mengantar ibunya berobat ke puskesmas. Begitu ia masuk toko, Pak Hendra langsung menegur keras di depan semua orang. Kau pikir toko ini rumahmu? Bisa senaknya datang kapan saja? Besok tak usah datang lagi, kau saya pecat. Lina terdiam. Wajahnya memucat,
Matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjelaskan alasannya, tapi lidahnya keluh. Pegawai lain hanya bisa menunduk, tak berani ikut membela. Lina keluar dari toko dengan langkah gontai, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Dari kejauhan, Rudy melihat pemandangan itu. Hatinya hancur, tapi ia hanya bisa berdoa dalam hati. Malam itu, toko kembali sepi. Namun di balik kesunyian, doa-doa penuh air mata naik ke langit. Doa orang-orang yang terzalimi, berharap Allah menunjukkan keadilannya di saat yang tepat. Hari demi hari, tekanan di toko Hendra Jaya semakin tak tertahankan. Pegawai bekerja seperti mesin, tanpa senyum, tanpa gairah. Rasa takut sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Namun, di balik diamnya para pegawai, perlahan-lahan mulai tumbuh rasa perlawanan yang tak terlihat. Suatu siang, toko sedang ramai ketika listrik tiba-tiba padam. Suasana menjadi kacau. Pembeli gelisah, pegawai panik. Rudy berlari ke gudang untuk menyalakan genset, sementara Siti mencoba menenangkan pelanggan yang mulai protes. Pak Hendra keluar dari ruangannya dengan wajah marah. "Kenapa begini? Kalian semua kerja apa? Tidak ada yang bisa diandalkan. Cepat perbaiki atau kalian semua saya pecat." Suasana makin tegang. Rudy berkeringat deras, tangannya gemetar saat mencoba menghidupkan genset tua. Akhirnya listrik kembali menyala, tapi wajah Pak Hendra tetap murka. "Kalau sampai toko ini rugi karena kejadian seperti ini, kalian yang akan tanggung jawab," bentaknya. Malam itu, setelah toko tutup, para pegawai berkumpul diam-diam di luar. Wajah mereka penuh kelelahan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rudy yang biasanya diam, mulai berbicara lirih namun tegas. "Kita tidak bisa terus begini. Kita sudah terlalu lama diperlakukan seperti budak. Kalau kita diam saja, sampai kapanpun hidup kita tidak akan berubah." Siti menatap Rudy dengan mata basah. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melawan, kita pasti kehilangan pekerjaan." Rudy terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Mungkin benar. Tapi ingat, doa orang yang terzalimi tidak pernah tertolak. Cepat atau lambat, Allah pasti menunjukkan balasan bagi orang yang berlaku semena-mena." Kata-kata itu membuat semua yang hadir terdiam. Mereka tahu, hanya waktu yang akan menjawab. Dan saat itu tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Di tempat lain, Pak Hendra duduk santai di rumah mewahnya. Sambil menikmati hidangan mahal, ia tertawa puas menghitung keuntungan. Tak ada sedikit pun ia menyadari bahwa hidupnya perlahan-lahan mulai menuju pada retakan besar yang akan menghancurkan segalanya. Pagi itu toko Hendra Jaya tampak seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang hilir mudik. Namun di balik keriuhan itu, suasana hati para pegawai kian gelap. Mereka bekerja dengan wajah pucat, menahan letih dan marah yang tak bisa diungkapkan. Siti yang berdiri di kasir hampir tidak sanggup menahan kantuk. Semalam ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit, tapi tetap dipaksa masuk kerja. Matanya berat, tangannya sempat salah memberi kembalian. Seorang pembeli mengeluh, dan keluhan itu langsung terdengar oleh Pak Hendra. Ia melangkah cepat dengan wajah murka, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Dasar tidak becus. Kau tahu berapa kerugian kalau salah seperti ini? Kalau bukan karena banyak pembeli, sudah lama saya usir kau dari sini." Siti menunduk, suaranya tercekak. Beberapa pelanggan menatap tak nyaman, namun tak berani ikut campur. Di gudang, Rudy sedang menata karung beras. Tiba-tiba punggungnya terasa nyeri, tubuhnya hampir roboh. Ia mencoba menahan, tapi tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Saat itu, seorang rekan kerja mencoba membantu, namun Pak Hendra muncul dan menatap dengan sinis. "Jangan manja. Kalau tidak kuat kerja, keluar saja. Banyak orang lain yang bisa ganti posisimu." Kata-kata itu menusuk hati Rudy. Tubuhnya memang melemah, tapi hatinya masih penuh tanggung jawab untuk keluarganya. Ia menelan pahit hinaan itu, sambil berdoa lirih agar Allah memberi keadilan. Hari-hari berikutnya,
suasana toko makin penuh ketegangan. Pegawai yang masih bertahan hanya bisa pasrah, namun doa mereka semakin kencang. Mereka yakin, doa orang yang dizalimi akan menembus langit, dan cepat atau lambat balasan pasti datang. Sementara itu, Pak Hendra merasa semakin berkuasa. Ia percaya semua orang tunduk padanya. Ia tidak tahu, dari balik langit yang sunyi, benih balasan sudah mulai tumbuh. Balasan yang akan mengguncang seluruh kehidupannya, di saat ia sama sekali tidak siap menerimanya. Hari itu adalah hari yang paling membanggakan bagi Pak Hendra. Ia baru saja membuka cabang baru tokonya di pusat kota. Panggung kecil dipasang di depan, dihiasi spanduk besar bertuliskan Grand Opening Hendra Jaya. Orang-orang berdesakan hadir, sebagian kagum melihat kesuksesannya. Beberapa pejabat daerah pun datang memberi ucapan selamat. Pak Hendra berdiri dengan jas mahal, senyumnya lebar, penuh percaya diri. Dalam sambutannya, ia berkata lantang, "Lihatlah, semua ini hasil kerja keras saya. Tanpa saya, tidak akan ada toko sebesar ini. Semua pegawai hanyalah bagian kecil, mereka ada karena saya." Tepuk tangan bergema, tapi di antara kerumunan, para pegawai menunduk dalam diam. Hati mereka perih mendengar ucapan itu. Mereka tahu, jerih payah merekalah yang ikut membuat toko itu besar, tapi semua dihancurkan oleh kesombongan majikan mereka. Setelah acara selesai, Pak Hendra kembali ke tokonya yang lama. Di sana ia menemukan beberapa pegawai kelelahan, wajah mereka kusut, tubuh mereka lemah. Namun, bukannya memberi penghargaan, ia justru melontarkan hinaan. "Kalau kalian tidak bisa kerja lebih cepat, saya akan cari orang lain. Kalian semua hanya membuat saya rugi." Rudi yang sudah lama menahan diri akhirnya tak kuasa menahan perasaan. Dengan suara bergetar, ia mencoba berkata, "Pak, kami ini manusia. Kami punya keluarga, kami punya rasa. Tolong perlakukan kami dengan sedikit belas kasihan." Pak Hendra menatap tajam, lalu tertawa sinis. "Belas kasihan? Harta saya tidak datang dari belas kasihan, tapi dari ketegasan. Kalau kau tidak tahan, angkat kakimu sekarang juga." Rudi terdiam, wajahnya pucat. Semua pegawai menahan napas, suasana terasa mencekam. Kata-kata Pak Hendra siang itu seakan menjadi puncak dari kesombongannya. Ia merasa dirinya tak terkalahkan, seakan dunia sepenuhnya ada dalam genggamannya. Namun ia tidak menyadari, justru di saat seseorang merasa paling tinggi, disitulah jalan menuju kejatuhan mulai terbuka lebar. Beberapa hari setelah acara pembukaan cabang baru, kehidupan Pak Hendra terlihat semakin gemerlap. Ia sering terlihat mengendarai mobil mewah barunya, berkeliling kota dengan penuh kebanggaan. Orang-orang hanya bisa menatap iri, sementara di balik semua itu, doa-doa getir dari para pegawainya terus terpanjat ke langit. Di toko, situasi semakin buruk. Jam kerja kian panjang, beban kerja makin berat. Siti tampak semakin pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Rudi yang tubuhnya sudah renta sering terhuyung saat mengangkat barang. Namun tak ada yang berani mengeluh, karena setiap keluhan hanya akan dibalas dengan bentakan. Suatu malam, setelah toko tutup, Pak Hendra duduk di ruangannya menghitung keuntungan. Tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip, lalu padam sejenak sebelum menyala kembali. Angin berhembus lewat jendela yang terbuka, membuat kertas-kertas laporan beterbangan di lantai. Pak Hendra berdiri, wajahnya kesal. "Dasar listrik kampungan. Selalu saja bermasalah," gumamnya dengan nada marah. Namun, ketika ia meraih kertas-kertas itu, tubuhnya mendadak terasa lemas. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur di dahinya. Untuk sesaat, pandangannya kabur, lalu kembali normal. Ia mengusap wajahnya cepat, mencoba menepis rasa aneh itu. Keesokan harinya, saat berada di toko cabang, ia sedang memberi arahan dengan suara keras. Tiba-tiba suaranya tercekat, tenggorokannya terasa kaku. Ia batuk keras, membuat orang-orang menoleh. Namun ia segera menegakkan badan, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya masuk angin,
katanya dengan tawa kecil yang dipaksakan. Namun, beberapa pegawai yang menyaksikan mulai saling pandang. Ada yang berbisik lirih, seakan menyadari bahwa apa yang dialami Pak Hendra bukanlah hal biasa. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin sering muncul. Tubuhnya sering lemas, tangannya kadang bergetar tanpa sebab. Tapi kesombongan membuatnya menolak kenyataan. Ia tetap membentak, tetap menindas, seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuasaannya. Yang ia tidak tahu, tanda-tanda itu hanyalah awal. Awal dari sebuah balasan yang perlahan-lahan turun, tanpa bisa ia hindari. Hari itu toko Hendra Jaya dipenuhi pelanggan seperti biasa. Pak Hendra berjalan berkeliling dengan wajah angkuh, memperhatikan para pegawai yang sibuk bekerja. Sesekali ia masih mengeluarkan bentakan, membuat suasana kian tegang. Namun siang itu berbeda. Saat ia hendak menaiki tangga menuju lantai 2, tiba-tiba langkahnya goyah. Tubuhnya oleng, keringat dingin membasahi dahinya. Sejenak ia mencoba menegakkan tubuh, tapi lututnya tak lagi kuat menahan beban. Brak! Pak Hendra terjatuh di hadapan para pegawai dan pelanggan yang kaget menyaksikan kejadian itu. Beberapa orang berlari menghampiri, namun lidah Pak Hendra sulit digerakkan. Suaranya keluar terbata-bata, nyaris tak terdengar. "Tolong, aku." Pegawai yang selama ini ditindas hanya bisa terpaku. Siti menutup mulutnya, matanya membelalak tak percaya. Rudi berlari menghampiri, mencoba menolong meski hatinya penuh luka oleh perlakuan sang majikan. Tubuh Pak Hendra bergetar, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bangun, tapi tangannya lemah. Orang-orang mulai panik, pelanggan berdesakan keluar toko. Rudi berteriak memanggil tukang ojek di depan toko. "Tolong, cepat bawa ke rumah sakit." Beberapa orang mengangkat tubuh Pak Hendra, membawanya keluar dengan tergesa. Suasana toko berubah kacau. Para pegawai berdiri kaku, hati mereka dipenuhi campuran antara takut, lega, dan rasa yang sulit dijelaskan. Di sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Pak Hendra berulang kali mencoba bicara, namun hanya suara serak yang keluar. Matanya terlihat resah, seakan ada ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Untuk pertama kalinya, sosok yang begitu berkuasa itu tampak rapuh, tak berdaya, dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan itulah awal dari kejatuhan besar yang tak bisa ia hentikan. Pak Hendra dibawa tergesa ke rumah sakit. Tubuhnya terbujur lemah di atas tandu, wajahnya pucat, mulutnya bergetar mencoba berbicara, namun kata-kata tidak lagi keluar dengan jelas. Dokter segera melakukan pemeriksaan, dan hasilnya mengejutkan. Ia mengalami serangan stroke yang cukup parah. Di ruang rawat, Pak Hendra terbaring dengan tubuh kaku. Tangannya sulit digerakkan, lidahnya keluh, hanya matanya yang bergerak resah. Setiap kali ia mencoba berbicara, yang keluar hanyalah suara patah-patah yang sulit dipahami. Para pegawai yang dulu sering ditindas datang menjenguk. Siti berdiri di ujung ranjang, menatap majikannya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa iba, tapi juga ada luka yang sulit dihapus. Rudi duduk di kursi samping ranjang, menatap dengan mata basah. "Pak, dulu kau sering menyakiti kami. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang benar-benar menolongmu? Bukan harta, bukan jabatan, tapi orang-orang yang pernah kau rendahkan," bisiknya pelan. Pak Hendra menatap Rudi dengan mata berkaca-kaca. Air matanya menetes tanpa bisa ia bendung. Untuk pertama kalinya, kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh begitu saja. Hari-hari berikutnya, hidupnya berubah total. Ia tak lagi bisa memimpin toko, tak lagi bisa membentak pegawai, bahkan untuk makan pun harus disuapi. Harta yang selama ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit habis untuk biaya pengobatan. Orang-orang yang dulu memuji dan menghormatinya, perlahan menjauh. Yang tersisa hanyalah keluarga dan beberapa pegawai yang dengan ikhlas menemaninya. Di dalam kesepiannya, Pak Hendra hanya bisa menatap langit-langit kamar rumah sakit. Lidahnya keluh, suaranya hilang. Namun dalam hatinya, ia tahu,
Semua yang menimpanya adalah balasan dari setiap kesombongan dan kezaliman yang pernah ia lakukan. Azab itu turun tanpa bisa ia hindari, meninggalkan pelajaran yang akan selalu dikenang oleh siapapun yang menyaksikannya. Hikmah dari cerita ini adalah menindas orang lain, sekecil apapun bentuknya, adalah dosa besar. Apalagi menindas orang-orang lemah, seperti pegawai, buruh, atau orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Setiap keluhan mereka, setiap air mata mereka, adalah doa yang akan sampai ke langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya doa itu akan naik ke langit bagaikan percikan api." Hakim. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." An-Sur. Ibrahim, 42. Pak Hendra merasa kuat, merasa berkuasa. Namun ketika doa pegawainya yang terzalimi naik ke langit, kekuasaan itu luluh lantak. Tidak ada yang mampu menahan balasan dari Allah.